Kakak kalau sedih ngapain? Nangis, telepon om satu ini. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Ada pesan nggak buat Jehan? Jehan kan sekarang lagi di dunia entertainment. Pokoknya orang ngomong apa tuh jangan terlalu didengerin. Yang penting kamu bahagia sama diri kamu. Karena omongan orang tuh gak dibawa ke masa depan. Tapi juga jangan didengerin ya kalau ada komen Iya. netizen. Jangan dimasukin hati lah. Oke. Karena itu ngerugiin kita kalau kita dengar. Oke, mantap Jehan. Mantap. Mantap. Hari kita kedatangan salah satu cewek tercantik menurut gua. Selebgram OG, jadi sebelum ada kata selebgram, sebelum ada si siapa tuh, ya selebgram sekarang, cindo-cindo yang terkenal sekarang, Shazefoni, siapa lagi lah, Fior, dia adalah salah satu yang pertama. Kezia Clarita. Halo. Kezia, apa kabar Kezia? Baik kak. Kakak gimana? Baik. Ada yang beda kayaknya dari lu? Apa? Ada yang beda dari badan lu kayaknya ada yang beda? Pastilah. Kan berapa tahun gak ketemu. Iya. Apa? Apa yang beda? Kayak ada, nih, Waduh. lebih ada ya? Iya. Lu operasi apa gimana sih? Operasi. Baru 5 bulan yang lalu. Udah sembuh itu? Udah dong, sebulan juga udah sembuh. Oh, operasi di mana? Di dokter Tompi. Oke. Cuman nggak terlalu kelihatan yang gimana gede gitu ya? Nah itu dia tujuan aku. Aku nggak pengen yang kayak orang tuh salve up ke sini dulu baru ke muka. Oke. Aku tetap pengen orang tuh ngeliat muka aku dulu. Kenapa lu memutuskan untuk operasi? Biar proporsional kali ya. Biar kalau pakai baju tuh lebih jatuhnya bagus aja gitu kak. Oke. Karena kalau dulu kan pasti kayak selalu kopong di bagian depan gitu loh. Mau cari bra juga kayak susah gitu. Oke. Jadi berarti itu emang dari kemauan lu sendiri? Iya, Bukan dari tuntutan? nggak dari tuntutan siapa-siapa. Oke. Di dokter Tompi ya? Dokter Tompi, Bagus. Mantap guys. Kalau muka masih natural semua dong? muka natural. Nggak ada yang berubah sih kalau muka, paling rambut ya. Iya, lebih panjang ya sekarang ya. Kenapa panjangin rambut Kezia? Kenapa dulu pendek? Iya, jadi dulu digunting mantan aku dan Oh, digunting mantan. dan semua orang pada bilang aku jelek banget rambut pendek. Jadi aku Kecuali gua. panjangin. Hah? Jadi Kecuali menurut gua. kakak aku bagusan pendek? Enggak, bagusan dua-duanya. Cuman beda aja cantiknya. Sekarang kan manis, cantik, anggun. Dulu kayak Mikasa. Iya, dulu kayak Mikasa. Di boy Asian bisa juga, ditomboyin bisa. Walaupun lu jarang ya pakai baju tomboy ya. Kayaknya karena aku girly banget, rambut pendek kurang masuk sih. Dan lu kurang pede aja kali kalau rambut pendek. Karena ngerasanya cantiknya kalau ini. Dulu kependekan nggak sih, bener-bener di bawah kuping. Iya, karena digunting mantan. Digunting paksa bagaimana tuh? Dia suka cewek rambut pendek. Oke, terus? Ya mungkin itu apanya dia kali ya. Oke, itu dia suka cewek rambut pendek. Terus lu lagi tidur digunting apa gimana itu guys? Kebetulan dia emang punya salon. Oh, punya Biasanya dia salon. bisa gunting rambut. Jadi aku percayain Gitu. aja. Pas jadi pendek. Oke, kenapa sampai serela itu sih lu? Apa? Kenapa serela itu? Padahal lu dari awal udah gak pede. Sebenarnya aku nggak pengen sependek yang waktu itu. Cuman ya udahlah. Namanya juga sayang kak. Nyesel nggak? Nyesel sih sependek itu. Makanya aku nggak lama extension rambut kan. Oke. Terus buat manjangin segini tuh kayak butuh 4 tahun. Hah? Iya 4 tahun. Hah? 4 tahun? Iya 4 tahun baru segini. Berarti belum pernah lu potong-potong, paling dirapi-rapiin doang ya? Ya rapihin dikit-dikit aja sih. Gila sayang banget ya lu memberikan mahkota ke cowok itu. Masih Cuma dulu rambut aku nggak sependek itu. Rambut aku dulu segini. Iya, Dia iya. gunting ke segini. Oke. Nyesel jadi ya? Ya nyesel. Cuma sekarang udah oke lah. Rambut kan bisa tumbuh. Iya. Ya adik-adik ya jangan mau ya kalau disuruh gunting rambut pendek sama cowoknya. Waduh.
Terus udah putus tapi. Udah. Terus waktu putus gimana lu? Anjing, gua ada potong rambut pendek, malah putus. Pas putus udah panjang lagi. Oh, udah panjang lagi. Udah segini, udah aman. Nah, gua mau bahas perselebgraman. Lu salah satu paling awalnya, ya kan? Dari umur 15 tahun udah bikin video YouTube. Iya. Video di YouTube, video posting-posting foto di Instagram gitu ya. Ngapain sih lu waktu itu? Waktu itu mungkin karena ngelihat YouTuber luar kali ya. Terus aku ngelihat di Indo tuh belum ada. Belum banyak gitu cewek-cewek yang kayak bikin YouTube. Masih kehitung jari lah. Nah, aku pengen start coba di YouTuber. Tiba-tiba ada aja ternyata yang nonton. Lumayan banyak lah ya. Startnya dari sana sih. Terus kalau untuk Instagram? Kalau Instagram ya, jadi dulu tuh aku private Instagram aku. Karena aku tuh nggak suka orang-orang tuh lihat foto-foto aku lah. Tapi aku dulu main Axe.fm. Oh, oke. Axe.fm kan public kan. Nah, dari Axe.fm banyak yang follow aku ke Instagram, tapi aku di private. Terus kalau nggak salah waktu itu kepencet deh, unprivate. Tiba-tiba masuk kayak 10K gitu, tiba-tiba Anjir. masuk. Nah, dari situ tiba-tiba ditawarin brand endorse. Jadi awalnya iseng lah ya? Iya, iseng doang. Aku nggak ada kepikiran buat jadi influencer atau apa. Cuma beber definisi iseng-iseng berhadiah aja. Berarti iseng pertamanya adalah bikin video YouTube. Iya. Apa video pertama? Instagram dulu. Instagram dulu? Baru Tapi kan di YouTube. private? Terus kan unprivate, gak lama sekalian Oke. bikin YouTube lah. Oke. Jadi udah ada followers banyak di Instagram, baru bikin video YouTube. Iya, Awalnya dari Ask.fm. dari Axe.fm. Kalian tau nggak Ask.fm? Kakak main emangnya? Kalau gue sih dulu main. Main. Cuman anak-anak zaman sekarang kayak udah nggak ada yang main sama sekali. Iya. Kayaknya udah ditinggalin juga gak sih? Iya. Udah gak ada yang main sih. Paling pertama brand apa yang endorse? Dulu tuh lagi terkenal banget Coffee Scrub. Coffee Dari Scrub. Lux Crime. Tahu dong, Lux Tahu. Crime. Dulu mereka awal mulanya juga jual itu Coffee Scrub. Sekarang udah kosmetik, udah gede banget sekarang. Wow. Dulu itu pertama kali banget. Pertama kali banget. Pertama kali banget Lux Crime, Coffee Scrub. Dibayar berapa masih ingat? Dulu masih gratis. 10 pertama dulu gratis. Oh ya? Habis itu start dari 50.000, 100.000, 200.000, lama-lama naik gitu. 50.000 guys, Keja Clarita open endorse 50.000. Dan sekarang masih ya menerima yang 50.000 ya? Hah? Aduh. 50.000. 50.000. Gila, zaman sekarang ya, gitu. Bisa jadi mata pencarian sekarang perselebgraman ya, salah satunya karena Keja lah ya. Enggak lah. Dan teman-teman yang ya merintis di era itu ya. Terus 10 pertama gratis. 10 pertama gratis. Habis itu next yang endorse 50.000 masih nggak apa? Produknya atau brandnya? Udah mulai baju-baju gitu sih tiba-tiba masuknya. Oke. 10 pertama karena aku mikir portofolio dulu. Oke. Baru berbayar. Jadi dan itu juga banyak kan dulu mah masih foto ya, Instagram belum ada video ya. Soalnya dulu kan anak 15 tahun apa ya masih sekolah kan. Iya. Jadi 100.000 tuh udah lumayan loh. Lumayan. Ya buat sekarang sih juga lumayan ya sebenarnya. Soalnya jajan di kantin aja paling mentok-mentok habis 20.000. Dapatnya 50.000 satu postingan, 100.000 satu postingan, udah gede lah ya. Terus kan dulu belum ada video, baru feed doang kan. Iya. Bener-bener modal selfie doang. Belum ada story juga, gila. Iya, belum ada story. Semua dari feed. Gila. Cuman aku ngeliat foto-foto aku yang dulu, aku cringe sendiri. Tau gak? Kenapa? Aku udah archive semua. Kenapa? Apa ya? Mungkin dulu masih pakai HP jadul kali ya. Jadi aku ngeliat, aduh kualitasnya kok semut-semut. Kapan lo archive-nya? Apa? Kapan di archive-in semua itu kapan? Sejak 2-3 tahun yang lalu lah. Karena banyak banget ternyata yang scroll sampai bawah kayak terus tulis, oh ini first post-nya gitu. Terus lu malu? Iya. Berawal dari iseng guys, sekarang menjadi karir ya. Iya. Dan sampai sekarang full time content creator. Full time.
Full time content creator. Dan sekarang merembet ke TikTok. Justru aku udah nggak main YouTube. Oke. Jadi Instagram sama TikTok. Isi TikToknya juga review-review gitu ya. Iya, review-review. Oke. Kapan lu mulai mikir, gue kayaknya jadi selebgram aja deh. Gue fokus jadi influencer aja deh. Itu kapan? Pas udah setahun. Masih SMA nih berarti? Iya, baru mau selesai. Baru selesai. 16-17 kan udah mau selesai tuh. Terus waktu itu disuruh kuliah kan. Cuman karena sambil kerja sambil kuliah, nggak fokus kuliahnya. Tapi sempet kuliah? Sempat kuliah 3 tahun. Jurusan? Teologi. Yang mau deketin Kezia berarti harus hafal Alkitab ya? Waduh, nggak gitu. Lukas 3 ayat 16. Waduh, nggak hafal. Oke, jadi teologi kuliahnya terbengkalai, akhirnya fokus di sini. Iya, karena kan dulu COVID juga kan, jadi semuanya online ya. Nah aku tuh males banget offline. Yang Zoom itu loh kuliah. Oke, online. Online. Iya. Emang lu kuliah waktu zaman COVID? Iya, dari 2018 sampai 2020 akhir. Oke, berarti Kan 2020 udah COVID kan? putusnya pas COVID ya? Putus Putusnya. kuliahnya? Iya. Putus kuliahnya pas COVID. Sebenarnya sih waktu itu kuliah ngomongnya cuti ya, cuma nggak masuk sampai sekarang. Jadi kayak udah dikeluarin sih. Iya. Jadi semenjak SMA sudah mulai menghasilkan, terus udah kayak udahlah mau fokus jadi influencer lah dulu sebutannya. Iya, karena aku ngerasa cari duit lebih enak, ya gak sih? Ya harusnya sih iya ya. Ngeposting, cuman ya mungkin nggak enaknya justru pas lagi nggak kerjanya. Jadi kan lu nggak boleh taruh makanan sembarangan biar nggak jerawatan, ya kan? Iya. Di situnya sih kayak apalagi cewek kayak lu kan harus jaga badan gitu-gitu ya. Iya, benar-benar. Soalnya selalu on cam tiap hari sih. Iya. Ya udah setiap hari tuh pasti ngonten. Oke. Lu ada rencana ini nggak sih ke dunia entertain yang kayak nyanyi, aktris? Pertama, suara jelek. Oke. Kalau model kurang tinggi. Enggak, banyak juga sekarang model yang 160-an. Cuma kebanyakan 170 gak sih? Aku baru 163, 64. Oke. Acting malu depan kamera. Malu depan kamera? Gak bisa depan banyak orang. Kagok gitu loh, Kak. Jadi lebih nyaman yang kayak bikin konten sendiri di depan, pakai HP sendiri. Iya, kebetulan tuh aku introvert, jadi sukanya tuh bikin konten ya di kamar aja. Oke. Terus Udah pernah tapi? Terus aku nggak gitu suka ketemu banyak orang tiap hari gitu loh. Drain gitu rasanya. Capek. Sama. Masa, tapi bisa jadi host. Terus sempat kayak masuk manajemen gitu nggak sih? Sempat. Cuma mungkin nggak cocok kali ya. Nggak cocok. Jadi akhirnya keluar. Berapa lama tuh di manajemen? Setahun doang. Kontraknya setahun. Iya. Enakan jalan sendiri ya. Iya, soalnya kalau di manajemen pasti itu diatur-atur. Oke. Dan hoki-hokian ya, kebetulan menurut aku waktu itu aku kurang hoki. Oke. Tapi di manajemen itu ada yang cocok, kebetulan aku nggak cocok. Oke. Jadi bukan karena manajemennya lah ya, karena hokinya aja Kezia kayaknya lebih hoki kalau sendiri gitu. Jadi yang cocok tuh di manajemen aku waktu itu ya orang yang baru ngerintis kali ya. Oke. Kalau aku kan udah mulai, tiba-tiba seketika diatur orang gitu. Nah itu pusing sih. Tapi mungkin kalau yang baru terjun terus masuk manajemen itu oke banget. Karena seketika kan udah banyak yang handle kan. Dan lebih terarah lah ya. Iya, lebih bisa terarah. Naiknya tuh Kezia di konten apa sih? Naiknya ya di konten haul baju, shopping sih. Lu haul baju haram ya guys? Iya, itu dulu banget. Kayak sejak itu sih orang-orang mulai kenal aku, sejak aku nge-YouTube. Jaga itu. Oke. Selain itu beauty gitu, make up bisa nggak? Baru-baru ini. Jadi selama lu dari SMA sampai sebelum lu ngerti make upnya gimana? Make up standar aja, cuma nggak tahu bener apa enggak, warnanya cocok apa enggak.
Kalau sekarang kan aku udah lumayan bosen jadi content creator. Aku mau pindah haluan jadi makeup artist. Guys, Jadi Yes, aku yes. lagi belajar makeup sih Kak. oke. Kenapa mau jadi makeup artist? Karena bosan jadi content creator. Kayak aku kan udah berapa tahun ya berarti? 8-9 tahun di bidang Instagram gitu-gitu. Pengen ganti haluan dikit lah. Oke, tapi yang ininya influencernya masih tetap Tetap jalan. Iya, iya, iya. Terus aku ngerasa, selain bikin video, kayak skill gue apa ya? Jadi pengen nambah-nambahin skill juga. Kalau ditanya orang bisa apa? Bisa makeup gitu. Ikut course gitu berarti? Ikut akademi. Ikut akademi? Ikut akademi. Oke. Terus nanti mau fokus makeupnya ke makeup apa? Pengennya sih ke wedding ya. Ke depannya, amin. Amin, 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 amin. Nanti kakak kalau ada istri, Lah kalau istri gue lu makeup sendiri berarti? waduh. Tidak dijawab guys. Kasian banget ya. Waduh. Lagi ngejaga perasaan orang. Lagi dekat guys, lagi dekat sama orang dia. Hati-hati kalian cowok-cowok di luar sana ya. Waduh. Kayaknya sudah ada yang deketin. Waduh. Kenapa wedding sih? Karena cuannya ya lebih gede juga. Realistisnya cuannya lebih gede. Oke. Terus aku rasa kalau untuk makeup klien misalkan untuk photoshoot gitu-gitu capek sih Kak. Mendingan Capek. capeknya sekalian buat wedding aja. Oke. Suka juga kali lu ngeliat momen wedding kali ya? Iya, iya. Mungkin lebih ke rasa proud gitu ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke. Ada hobi lain gak sih Keja? Hobi ya? Nah itu dia Kak. Apa ya? Aku rasa aku kayak gak ada hobi tau. Nggak ada hobi sama sekali. Olahraga itu hobi bukan? Olahraganya apa? Pickleball. Pickleball, oke. Sebelum pickleball, Nggak ada sih. nggak ada hobi berarti? Nggak ada. Iya, berarti Kakak hobinya apa? main skateboard, Oh iya. fotografi, terus nyanyi, banyak hobinya, Banyak ya. banyak. Aku bingung sih hobi aku apa. Karena aku tiap hari cuma buat video Kak. Tiap hari beneran tiap hari itu? Iya hampir tiap hari buat video. Mm-mm. Untuk endorsement? Iya. Tiap hari ada yang endorse Keja? Iya. Kebetulan puji Tuhan ada. Gila. Lu bayangin ya, Keja Clarita tiap hari ada endorsement. Dia bilang, tadi dia udah spill, sehari dia dapat 100.000. Dikali 365, berarti total 36 juta dia guys. Waduh. Anjir. Tiap hari, terus sekarang brand tuh lebih ke, mintanya tuh ke Instagram, TikTok, atau Instagram Reels sama TikTok sih. Instagram post udah nggak gitu. Karena kan sekarang Instagram juga fokusnya lebih ke apa ya? Video, short ya. short reels. YouTube berarti udah nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Karena jujur aku sendiri udah nggak pernah nonton YouTube. Oh gitu. Kakak Masih sih. masih ya? Aku masih sering nonton YouTube yang ya tapi kebanyakan juga konten edukasi. Nah, kebanyakan tuh orang udah nonton TikTok, ngelihat YouTube yang durasinya panjang-panjang mungkin langsung apa ya, mumet kali ya Kak. Termasuk lu. Iya, aku kalau ngeliat kayak wah podcast misalkan udah berjam-jam, pasti aku carinya langsung di Instagram atau TikTok. Langsung yang udah aja. potongan-potongan Iya, aja. klip podcast Keja Clarita gitu. By the way ini pertama kalinya Keja Clarita datang ke podcast. Terima kasih Iya. banget. Terima kasih banget Keja. Gila senang banget kita. Karena emang basicnya nggak suka ngomong. Iya, iya. Nggak suka ketemu orang rame gitu ya. Iya, iya. Ada temen nggak sih guys? Ada dong. Cuman aku lebih suka temenan tuh circle-nya kecil aja daripada gede-gede. Kalau gede tuh banyak drama, Kak. Oke. Mm-mm. Nah, sekarang berarti sama selebgram lain, sama influencer lain ada temenan nggak? Temenan ada, cuma mungkin bukan temenan yang deket-deket banget. Oke. Yang kayak asal say hi, berhubungan baik lah. Iya, iya, iya. Fun fact, aku tuh mau coba jadi extrovert, kan aku introvert banget kan. Aku pengen coba, cuman itu kayak backfire aku gitu loh Kak. Pertama jadi drain, kedua terlalu socialize sama banyak orang, ternyata nggak semua orang tuh baik gitu loh Kak.
Oh ya? Mm-mm. Apa ada pengalaman apa tuh? Mungkin waktu itu aku berteman terlalu banyak kali ya. Ada yang Oke. nggak suka sama aku. Mm-mm. Oke. Jadi diomongin yang enggak. Sejak itu aku udah males lah temenan banyak-banyak. Oh jadi bertemannya tuh kayak Rame. ramean gitu ya. Terus Ada satu ini nggak suka kali ya sama aku. Gosipin yang enggak gitu. Adu domba aku. Padahal aku nggak ngelakuin itu. Sejak itu aduh males lah. Circle gede-gede gitu. Mendingan circle kecil aja gitu. oh, oke. Udah balik introvert lagi. Iya. Berarti sempat mencoba ya guys ya. Bergaul sama banyak orang, cuman ya itulah manusia ya. Apalagi nggak tahu ya, gue paling nggak bisa kalau nongkrong ramean gitu. Padahal kakak kelihatan ekstro banget loh. Minim-minim ambivert lah. Gue di kantor diem apa cerewet? Diem. Sediem itu. Kalian juga nggak diajak ngobrol? Enggak. Oh. Tapi kita ada sharing session lah, kayak seminggu, enggak lah, sebulan sekali lah ya. Ngobrol bareng, saling curhat-curhat gitu. Karena kan memang perlu ya. Cuman ya gue emang sejarang itu. Apalagi kalau ketongkrongan rame-rame gitu, berdelapan, bersepuluh ya. Berlima masih oke lah, cuman udah lebih dari itu kayaknya ya gue ini aja, dia silakan ngomong, gue dengerin aja. Soalnya Gitu. setiap aku ketemu kakak pasti kayak ada aja gitu yang kakak cerita, obrolin, nggak diem yang kayak awkward gitu. Kalau berdua oke. Makanya tadi kita turun dulu kan. Sudah mau cerita-cerita hal yang private ya guys. Gitu. Dari kecil berarti introvert. Introvert. Masa kecil lalu gimana sih guys? Jadi kenapa aku introvert? Karena aku punya 2 kakak yang ekstro gitu. Jadi aku ngeliat mereka ekstro banget, aduh males lah. Dan aku tuh suka diisengin karena aku tuh dede. Jadi aku dikerjain terus, diisengin anak tetangga lah gini gitu. Ya udah, jadi pas kecil aku lebih suka menyendiri. Kayaknya itu penyebab aku introvert deh. Suka nangis juga? Enggak sih, nggak suka nangis. Dikerjain gitu nggak sampai nangis? Nangis sih, tapi kan ujung-ujungnya aku main sendiri jadinya. Nggak sih. Karena kalau Mainnya sama aku- anak tetangga? Iya. Ketemu bapak mak kandungnya dong berarti? Nah, aku punya dede, dia lebih introvert lagi daripada aku. Oh punya adik guys ya? Punya ade, beda setahun. Dia lebih introvert lagi. Mungkin karena dia cowok sendiri kali ya. Oke. Cuma gimana ya guys ya, kalau kerja content creating gini tapi introvert? Sebenarnya banyak yang bingung tahu kalau misalkan aku bilang aku tuh introvert, karena semua orang pasti bilang influencer udah pasti ekstro gak sih? Itu kan kerjaan lu, masa lu diem gitu. Nah aku selalu jawab, kalau depan kamera sendiri di kamar itu bisa, tapi kalau udah rame jujur kagok. Oke. Kalau ya makanya kontennya tuh jarang yang ini ya, jarang bareng orang lain. Kebanyakan sendiri muka Sama aku doang kan. jarang event attendance gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget yang nawarin event attendance. Kalau aku nggak ada temen yang aku spesifik kenal, aku nggak akan pergi. Tapi kalau ada yang aku tahu, aku pergi. Jadi aku pilih-pilih banget event attendance. Karena aku nggak bisa loh kayak ketemu misalkan banyak influencer kayak, hai lu ini ya, lu itu ya. Nggak bisa kak. Aku nggak bisa SKSD gitu. Nggak bisanya karena malu atau karena apa guys ya? Nggak bisanya karena malu atau karena apa? Pertama mungkin malu kali ya. Kedua, nggak pede aja gitu nyapa orang duluan, orang yang nggak kenal gitu loh. Bukan karena sombong ya guys ya? Bukan. Karena kakak nggak relate ya? Kayak ada orang baru, tiba-tiba kakak kayak nyapa gitu. Oh kalau gua Bisa? bisa. Oh. Kalau gua kayak, apalagi orang yang gua suka. Gue ngefans sama orangnya, kayak waktu itu ada content creator namanya Johan sama Gwen. Gue suka banget sama Johan Scher. Gue sampe ngantri. Oh iya? Iya, gue sampe ngantri di booth foto bareng sama mereka. Terus gue udah tinggal 3 orang lagi gitu. Mereka berdua cabut si anjing ini. Johan sama Gwen. Habis itu ya udahlah,
belum rezekinya lah foto bareng gitu. Gue suka banget sama Yohannya. Terus udah kenalan? gue ke salah satu shop gitu, itu kan di event Motion Ime ya. Ada Yohan sama Gwen masuk ke shop itu terus kayak, Yohan, gue boleh foto bareng sama lu nggak? "Oh, boleh bang. Ini sama Gwen juga bang. Oh iya. Terus gue foto, gue tag, kita jadi follow-followan, datang ke podcast. Wih. Terima kasih Yohan. Jadi itu sih, karena gue ngerasa ada manfaatnya. Nyapa orang dulu ya. Nyapa orang, walaupun gue nggak suka berinteraksi sama orang. So, ngefansnya gue sama Yohan, sama siapapun gitu ya. Suka banget gue sama karya Yohan, cuman habis ngobrol capek-capek juga. Gitu, cuman ya mungkin lebih ke inilah ya. Tapi ada Kak, aku ada ngefans sama satu orang. Siapa? DJ Siapa? Singapura. Siapa namanya? Namanya Wukong. Wukong. Nah, Terus? yaudah aku ketemu dia, kenalan. Tetep aja malu Kak. Oh ya? Mau ketemu udah berapa kali pun tetep aja malu. Tapi kan sering banget foto sama Wukong. Iya, tapi tetap malu. Tapi kalau sama Wukong itu lu yang ngajak kenalan dulu lah. Jadi waktu itu Holy Wings Group chat aku sama cici aku untuk bikin konten bareng DJ Wukong. That time aku nggak tahu DJ Wukong tuh siapa. Oke. Cuma ngeliat kayak, weh ganteng. Ganteng, boleh lah. Pas ketemu nonton dia main, wah ternyata dia mainnya bagus banget, seru banget. Keren. Iya. Dari situ kenalan ternyata orangnya baik banget jadi ngefans. Ngefans sampai sekarang. Oke. Masih sering lah ya Wukong di Indonesia ya? Iya, kadang-kadang sih. Soalnya dia kan nggak base sini ya. Kalau ke Wukong ke Indonesia, ketemu lu berarti? Pasti dateng. Pasti datang? Pasti aku hadir. Iya. Ke backstage dong? Iya. Mantap. Wukong. Tapi itu yang ngajak kenalan lu duluan? Karena kerjaan? Holy Wings Group-nya kan yang temuin. Oke. Oh iya. Jadi kenalan, dari situ nonton lagi tiap dia main ke sini. Oke. Dari kerjaan ya guys ya? Iya. Kenapa mau tuh waktu Holy Wings Group nawarin? Karena ganteng? Ganteng banget. Gantengnya tuh unreal gitu loh, tipe aku banget. Oke. Kenapa gak pacaran sama Wukong? Waduh. Ngefans aja lah. Ngefans aja ya? Ngefans aja. Terus setelah lo ini ya menjalani selebgraman ini, ada nyesel nggak sih? Nyesel kayak gimana nih? Ada kayak coba kalau dulu gue dari awal jadi makeup artist atau gimana? Enggak. Nggak ada sama sekali? Enggak ada nyesel. Menurut aku ini kayak salah satu opportunity yang Tuhan kasih yang paling top lah. Paling cocok lah ya? Ini privilege paling gede menurut aku. Oh, iya? Karena berawal dari iseng-iseng, bukan dari kemauan aku. Sekarang bisa jadi kayak main source aku. Oke. Ngejalannya susah nggak sih? Karena aku suka ya, kebetulan aku juga centil, aku suka buat konten, jadi nggak gimana susah sih, aku enjoy gitu. Nah jarang banget kan orang yang kayak enjoy sama kerjaan sendiri. Iya. Ini lu setiap hari bikin konten, enjoy aja ya? Enjoy aja. Ada sih rasa bosan, makanya aku pengen jadi makeup artist gitu. Cuma dibilang enjoy sih, enjoy banget sih Kak. Oke. Jadi belum pernah merasakan kesulitan di dalam kerjaan lah ya? Kalau untuk bikin konten sendiri sih enggak, cuma beberapa brand kadang manggil aku buat syuting. Nah itu dia, kalau syuting ketemu banyak orang, hafalin skrip, itu aku kagok banget Kak. Nggak tahu kenapa kayak, aduh kayaknya nggak bisa gitu. Tapi masih mau terima ya? Karena pengen coba, pengen keluar dari comfort zone, tapi ternyata belum bisa. Nggak mau ikut acting class atau apa gitu Jess? Malu Kak, aku anaknya pemalu banget gitu. Malunya tuh karena takut dilihat orang jelek atau karena takut apa? Gak tahu ya, mungkin aku anaknya sendiri pribadi kayak kalem anteng. Jadi kalau misalkan disuruh acting marah-marah, itu aku nggak bisa. Aku ngerasa kayak, aduh itu bukan diri aku banget. Oke. Cuman kan lu anaknya anteng ya? Di rumah lu tuh gimana tuh? Berarti lu sendirian terus di rumah? Iya, di rumah aku sendiri sama anjing aku, sama asisten aku paling. Oh tinggal sendiri ya?
Dari kapan tinggal sendiri? Dari COVID, since COVID. Since COVID. Jadi itu ceritanya bukan karena aku kabur dari rumah, enggak. Jadi orang tua aku tuh mau pindah ke Tangerang, sedangkan aku pengennya di Jakarta. Tangerang mana? Tangerang tuh Serpong. Dan menurut aku Serpong tuh jauh banget Kak. Teman-teman aku di Jakarta semua. Jadi aku nggak pengen pindah. Jadi dari situ memutuskan untuk tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Oke. Berarti itu nyewa atau gimana? Sekarang beli. Dulu. Oh dulu itu tempat orang tua. Oh, itu tempat Rumah orang orang tua. Itu rumah orang tua. Jadi mereka nggak pakai, kosong, ya udahlah sekalian kan aku sering bikin konten kan. Jadi aku punya space sendiri gitu. Terus Lebih orang tua enak. gimana? Apa? Orang tua gimana? Awalnya pasti nggak kasih, namanya juga anak cewek ya. Cuma mungkin mereka ngeliat aku, oh Keisha tinggal sendiri, jadi mandiri, jadi lebih berkembang. Ya mereka kasih. Terus mereka juga ngeliat, oh Keisha bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Jadi ya udah dikasih. Dia nggak bandel juga lah kayak ini. Kenapa tuh senyumnya gitu? Nah, anak baik-baik ya Jenny. Baik-baik banget. Yang penting bisa tanggung jawab sama diri sendiri Kak. Betul. Terus yang sekarang tinggal sendirinya tuh udah beli. Apa? Beli Gila 25 tahun kayaknya ya? 24 tahun. 3. 23 tahun sudah punya rumah sendiri. Terima kasih Instagram. TikTok, Ax.fm. Lu nyangka gak sih bisa umur 23 punya, berarti belinya umur berapa? 23? 22. Umur 22 udah punya tempat tinggal sendiri, nyangka gak sih Kas? Enggak sih. Awalnya cuma halu-halu doang. Jadi dari dulu aku emang selalu pengen tinggal sendiri. Ngebayangin kayak, nanti kalau udah 2 bulan pengen deh tinggal di apartemen, kayak big girl apartment gitu. Kesampean loh, padahal cuma pengen-pengen doang. Pas kecil, kesampean. Itu ya bahayanya punya mimpi guys. Iya. Kejadian. Manifesting. Terus nggak ada kepikiran mau balik ke rumah lagi? Balik ke rumah orang tua, jenguk pasti sering. Buat tinggal bareng nggak? Buat tinggal bareng, yang nginep oke lah. Cuma mungkin kan di tempat aku ada banyak anjing ini gitu. Urusan kerjaan semua kan by home kan. Berarti emang nyamannya tinggal sendiri lah ya? Iya, karena aku introvert juga. Nah, kalau nanti udah punya suami bagaimana? Rumah sendiri-sendiri kah? Waduh, suami mungkin masih oke kali ya. Anak juga masih oke, cuma kalau tinggal bareng mertua kayaknya nggak bisa deh. Iya. Berarti ya kalau keluarga sendiri oke. Keluarga sendiri oke. Oke. Tapi kalau serumah udah isinya kayak selusin orang kayaknya nggak bisa sih Kak. Nggak bisa ya? Iya. Ya. Pusing-pusing. Gue sukanya tinggal ramean lagi guys. Sorry Oh ya. ya? Emang nggak jodoh Kak. Atau harus ada salah satu yang ngalah sih. Gue ngalah deh nggak apa. Waduh. Rugi dah gue. Awalnya sampai sekarang pun gue lihat kebanyakan brandnya fashion gitu ya. Justru dulu fashion, sekarang tuh lebih ke barang-barang home living. Mungkin karena aku baru pindah rumah kan, Oke. jadi lebih banyak kayak produk rumah yang sponsor sih. Sama beauty kali ya. Justru fashion udah nggak gitu banyak sih di aku. Banyak ada yang ngira lo orang Korea nggak sih? Apa? Ada yang ngira lo orang Korea nggak sih? Orang Thailand disangkanya. Oh iya, orang Korea sih. Masa? Iya. Aku kalau ke Thailand banyak yang nyangka aku lokal sana. Sorry kak. Oke. Terus lo kemarin-kemarin sering jalan-jalan ke luar negeri itu ngapain? Kayak kemarin ke Jepang cuma 2 hari doang Kak. Itu ngapain sih lo ke Jepang? Kerjaan, Kerja apa? bikin konten buat 1 toko tas. Gila. Jadi terbang 8 jam, bikin konten, gak lama pulang. Gila guys. Inilah kehidupan selebgram ya guys ya. Di Jepang cuma 2 hari. Sekalian jalan-jalan dikit, Nggak mau jalan-jalan extend. tipis. Nggak mau extend atau apa gitu? Enggak, masih ada kerjaan lainnya Kak. Oke. Toko tasnya di Jepang. Berarti brand Jepang yang tas. Dia kayak jual luxury goods gitu. Oke, dia jual luxury goods. Di Jepang cuma ya jalan-jalan paling berapa jam doang ya? Sehari lah. Gila. Endorsement teraneh yang pernah lu rasakan apa?
Endorsement teraneh. Endorsement teraneh Barang atau teraneh atau apa nih? barang teraneh atau apa yang prosesnya aneh? So far nggak ada yang aneh-aneh sih. Kalau terlalu aneh juga kayaknya aku nggak terima sih. Cuma ketemu orang yang aneh-aneh banyak mau sih banyak ya pasti. Heeh. Kayak gimana tuh? Kayak misalkan brand A bilang, Kak bikin video promosiin tentang hal ini ya. Nanti aku udah bikin tuh sesuai request mereka. Kak ganti deh pengennya sekarang ini. Ngerti gak sih? Brandnya plan gitu. Oke. Mana Jehan nih? Wah, ada siapa ini tiba-tiba? Ada siapa ini tiba-tiba? Jehan. Jehan Amira. Jehan, cantik nggak kakaknya? Cantik. Makasih. Kamu juga cantik banget. Ih, gemes. Jehan mau tanya apa ke kakaknya? Coba. Bingung. Bingung ya? Kakak kok bisa cantik? Kakak kok bisa cantik? Waduh, bingung. Jawab. Jehan kok bisa cantik? Jehan juga bingung. Jehan juga bingung. Jehan mirip siapa? Papa apa mama? Gak ada pilihan. Gak ada pilihan, gak mirip. Gak merasa mirip. Gak ada. Gak ada. Eksklusif hanya di podcast ini, Kezia Clarita dan Zian Amira adalah anak tetangga. Fun fact, dari kecil tuh aku selalu dibilang anak tetangga sama kakak-kakak aku. Karena aku gak mirip papa atau mama. Jangan-jangan kalian kakak adik. Waduh, Jahan mau nggak punya kakak cantik gini? Mau. mau. Jehan matanya bagus banget, hidungnya juga. Makasih. Kakak kok bisa kurus sih? Kakak kok bisa kurus? Waduh. Iya, lu gimana sih? Justru aku naik loh berat badannya. Dulu aku kan 37 kilo tuh yang pas pertama kali ketemu kakak. Sekarang aku udah 45 kak, aku udah naik 8 kilo. Udah gak sekurus dulu. Lebih cantik ya Jahan? Cantik. Masa? Bener loh. Bener. Kakak suka makan apa? Kakak suka makan apa? Hmm? Kakak suka makan apa? Apa ya? Indomie sih teteh. Jehan kok hari ini jadi anak SMP? Iya, ini habis bolos sekolah, habis manjat. Manjat? Pagar. Waduh. Manjat Jahan, Iya, lompat dari pagar sekolah. Emang Iya. Jehan gak suka belajar? suka. Suka. Terus kenapa loncat? Soalnya ada PR. Ada PR. Tapi PR gak suka? Suka. Suka? Waduh. Kakak pernah bolos sekolah nggak? Kakak waktu kecil pernah bolos sekolah gak? Sering sih. Kita sama lagi bolos. Sama. Kenapa bolos kak? Kenapa bolos kak? Karena aku nggak suka belajar. Ih, sama. Katanya suka belajar. Tapi kalau pelajaran olahraga aku suka. Olahraga suka. Matematika? Suka juga. Suka. Waduh, aku paling anti matematika. Kakak sukanya belajar apa? Kakak sukanya belajar apa? Aku sukanya IPS. IPS itu apa? Ilmu pengetahuan sosial. Belum tahu dia. Jahan, mau tanya apa lagi ke kakaknya coba? Ada nggak? Atau mau aku yang tanya-tanya Jehan? Kakak pernah ke Bandung kak? Main ke rumah Jehan. Oh, Jehan orang Bandung. Bandung. Oh, oma aku juga orang Bandung. Jadi aku tuh half Sunda. Tapi aku nggak bisa ngomong. Kenapa kan khas Sunda? Hah? Kenapa kan khas Sunda? Nggak diajarin mama. Pantas. Mama aku bilang udahlah nggak usah ngomong Sunda, ngomong Indo aja udah. Jehan bisa Sunda? Bisa. Lancar? Lancar. Waduh. Coba ngomong Sunda Jahan. Abi, Abi, orang, orang, Sunda, Sunda, Nami, Mami, Nami, Nami. Nami itu apa? nama, Oh, nama. Nami, Nami, Zehan. Jehan. Oh, lucu banget. Jahan tuh sering sedih nggak sih? Sedih apa? Sedih. Suka nangis nggak Jahan? Nggak suka nangis. Gak suka. Hal yang bikin Jehan nangis apa?
Berantem. Hah, berantem sama siapa? Berantem Sama siapa? kakak. Sama kakak. Emang berantemin apa? Kadang mainan. Oh, mainan. Rebutan gitu ya? Tak bener. Oh. Ya ampun, lucu banget. Kakak kalau sedih biasanya ngapain? Kakak kalau sedih ngapain? Nangis. Telepon om satu ini. Jehan kalau sedih ngapain? Iya, kamu ngapain? Aku nggak sedih. Kamu jarang sedih. Saya suka. Jadi kalau misalkan main luka gitu nggak sedih? Ada Enggak, tinggal lecet. obatin aja ke mama. Wuh, aku lecet aja sedih. Jehan. Coba. Coba gendong aja. Ya ampun, kamu berapa kilo? Nggak tahu. Nggak tahu. Mirip ya guys ya? Sama-sama cantik ya guys ya? Mic-nya jatuh. Ini mic siapa ya? Aku. Oke, ini mau nanya sekarang buat Jehan sama kakak Kezia. Kalian itu kan sering dilihat sama orang, ya kan? Iya. Jehan kan syuting juga. Tiap Iya. hari ya syuting? Benar. Tiap hari? Enggak juga sekali-sekali. Syutingnya di mana aja, Brownies? Brownies, pagi-pagi ambiar. Oh, Waduh, Terus apa lagi? padat ya jadwalnya ya? Iya. Oh iya. pasti kan suka ada yang ngata-ngatain kan Jehan sama kak Kezia ya. Ya, ih Jehan bau. Gitu. Emang Jehan, ada? ada nggak yang Ada ngatain? nggak? Enggak ada. Ada haters nggak? Kita itu apa? Netizen. Oh, ada. Netizen yang suka jahat kan ada kan? Banyak. Oh banyak. Kalau Emang Zehan baca-bacain? Enggak, mama. Mamanya yang bacain. kalau Jehan gimana? Sama haters itu gimana? Di blok aja. Oh di blok. Mama yang blok. Iya, mau juga yang Jehan cita-citanya apa sih? dokter. Dokter sama Ustazah pramugari. Pramugari. 3 itu doang. Kenapa mau jadi ustazah? Asik. Asik. Bisa. Bisa ceramah. Pengen jadi dokter apa kamu? Aku nggak tahu juga sih nanti. Oh, Jadi dokter dokter manusia apa hewan? manusia. Manusia. Oh, Zehan katanya jago nyanyi nih. Tadi aku dinyanyiin, guys. Coba nyanyi lagi, Jehan. Nyanyi lagu apa? Wah, bisanya apa? Garam dan madu. Wah, Teman makan teman teman boleh. makan teman. Coba. Teman makan teman ada di sekitar kita. Jangan mudah percaya kau sudah jadi korbannya. Di depanku manis, di belakang kamu sadis. Ngakunya sobat tapi pacarku diembat. Sorry deh tipuan buta terbaca. Semua laku lama. Jadi kamu les nyanyi ya? Kamu les? Enggak, Belajar sendiri? iya. Terus hafalin liriknya gimana? Lihat aja semua kasih Lihat aja muncul. Apa dengerin beberapa kali langsung bisa? Langsung bisa? Iya. Jadi total udah bisa berapa lagu? Banyak. Banyak. Wih, Wih, banyak. keren. Satu lagi dong, Jehan, coba. Lagu apa? Apa aja? Yang kamu pengen? Jarum madu, ayo. Tapi aku nggak bisa. Oh, yang itu. Yang itu aja. Malam kau seni, ku tak mau sendiri. Ada sini with me, aku pilih madu manis kayak kamu. Zero lu. Iya, manis kayak aku apa kayak dia? Ya aku lah. Itu, Manis kayak om apa kayak kakak? Kezia. dua-duanya. Wih. Gak punya pilihan. Kalau Kezia gimana? Merespon komen-komen negatif? Waduh, jujur aku nggak gitu bacain komen sih, Kak. Oh ya? Iya. Oke, Karena oke. aku anaknya gampang sakit hati kan, jadi Mm-mm. nggak mau baca komen sih. Dan kebetulan haters aku tuh nggak gitu banyak. Oke. Karena aku selalu cari konten tuh yang aman. Iya. Heeh. Kayak gitu ya Jehan ya, nggak usah dibaca-bacain. Hmm. Ya, Ya, yang mama juga bro nggak usah dibacain mama. Iya kan? Kita yang bagus-bagus aja yang kita baca. iya.
Oh iya, benar. Makin banyak haters, makin banyak rezeki. Jadi kalau bacain haters tuh bareng? Enggak. Enggak. Bareng. Astaga. Bareng ya? Oh iya. Tapi pernah nangis gak karena haters? Enggak Enggak ya? pernah sih. Pinter. Coba nih, kakak Kezia ada nggak pesan-pesan untuk Jehan? Karena kan kak Kezia juga dulu nih kak Kezia nih awal-awal yang terkenal di Instagram tahu Jehan. Gitu. Ada pesan nggak buat Jehan? Jehan kan sekarang lagi di dunia entertainment. Pokoknya orang ngomong apa tuh jangan terlalu didengerin. Yang penting kamu bahagia sama diri kamu. Karena omongan orang tuh gak dibawa ke masa depan. Tapi juga jangan didengerin ya kok ada komen Iya. netizen. Jangan dimasukin hati lah. Oke. Karena itu ngerugiin kita kalau kita dengar. Oke, mantap Jehan. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih Jehan. Senang banget Sama-sama. nih. Sudah selesai kita ngobrol sama Jehan. Kezia gimana? Tadi mangko anak kecil. Iya. Jadi pengen. Aduh, aku suka anak, tapi aku nggak pengen hamil ya. Karena aku kalau nonton di TikTok ya, hamil tuh menyeramkan. Wih, hamil itu buset. Gua itu ngeliat video orang melahirkan normal ya. Langsung gue sayang gua sama ibu gua. Oh iya. Iya, bener kayak, aduh. Oh, kalau aku lebih takutnya tuh ke perubahan badan. Oh, oke. Karena banyak banget tren TikTok kan yang kayak sebelum hamil sama sesudah hamil. Wah, itu bedanya drastis-drastis. Jadi aku kayak takut gitu. Tapi mau punya anak, Pengen, aku suka anak kecil. tapi nggak mau hamil. Iya. Aduh, gimana ya? Ya, ini suami lu suruh hamilin gua aja kali. Waduh, boleh sih dititip anaknya di sana. Tapi di Amerika kan udah ada apa? Bayi tabung. Yang enggak, yang titip rahim. Titip rahim ya? Iya, jadi nggak perlu hamil ceweknya. Ya hitungannya termasuk just tip itu ya? Iya, just hamil. Just tip bayi anjir. Oke. Cuman lu 23 nih, ada rencana nikah atau apa gitu deket-deket ini? Kayaknya nggak ada sih, karena pacar aja belum ada, deket ada, cuman belum sampai pacaran. Belum pacaran. Dan kayak nikah di 28, 29, 30 lah. Sekarang fokus karir dulu, mumpung masih muda. Kenapa ya Keja? Kalau udah nikah kan, apa ya, namanya juga cewek pasti lebih disetir suami kan. Pastilah ya. Lebih ngikut suami lah pasti. Jadi pengen puas-puasin ngejar karir dulu sih. Mumpung gak ada yang larang kak. Benar. Mau fokus ke karir dulu. Cuman yang gue bingung, Keja juga kan dari lahir juga nggak berkekurangan lah ya. Amin. Dari lahir tidak berkekurangan. Najan! Dadah. Keja ini kan dari kecil juga dari keluarga yang berkecukupan gitu ya. Amin. Ya harusnya juga bisa kuliah, cuman memutuskan untuk tidak gitu ya, orang tua kan ya cukup lah. Kenapa Kezia mau kejar karir sih? Kenapa nggak udah nyaman sama duit orang tua, duit suami? Aku sungkanan kali ya, karena mungkin pas umur 16-17 udah megang duit sendiri, untuk minta ke orang tua lagi udah gengsi gitu lah. Udah ngerasa kayak aduh kayak nggak pantas. Justru kayaknya gue yang harus kasih ke orang tua nih gantian. Mereka udah sekolahin kan. Dari umur 16 tahun? Iya, walaupun cuma 50.000, 100.000. Cuman itu untuk seusia segitu kan udah lumayan kak. Iya. Dididiknya bagaimana ya bisa jadi anak tahu diri begini ya? Kayak bawaan diri aja sih kak. Bawaan diri ya. Tapi orang tua masih mau ngasih sebenarnya kan. Orang tua sih kasih aja, mereka don't mind. Cuma akunya aja yang kayak nggak enak gitu, sungkan gitu. Aku ngerasa kayaknya aduh udah nggak pantas lah. Pantas karena udah punya Jadi pegangan. beban itu udah nggak pantas. Oke. Terus ada nggak sih kayak cita-cita ke depannya atau Cita-cita apa yang belum tercapai? Soalnya kayaknya Keja kan kalau untuk operasi ya udah kepengen dari dulu ya. Terus udah kesampaian. Jujur masih banyak sih yang aku pengen, cuma belum kepikiran aja apa. Kayak misalkan contohnya jadi makeup artist, itu kan aku baru belajar, tapi kan belum kejadian. Dan masih banyak
hal lain gitu. Kalau untuk orang tua kira-kira? Pengen bahagiain mereka sih. Cuma kalau dari mereka sendiri pengennya itu ngeliat anaknya nikah. Aduh. Udah cocok menimang cucu kali ya kalau menurut orang tua ya. Iya, ada sih cucu bulu. Darwin. Awalnya melihara anjing tuh gimana, guys? Karena depresi. Justru orang-orang kan bilang kalau depresi tuh obatnya pelihara anjing. Bener loh, depresi aku somehow hilang karena pelihara anjing. Jadi nggak sendirian gitu ya? Iya, jadi nggak sendirian. Dulu kan kalau depresi kan ngerasa feeling lonely gitu. Kalau anjing kan clingy, selalu nemenin kita. Jadi buat kalian depresi, boleh sih pelihara anjing. Lumayan membantu loh. Asal diurusin ya? Iya, asal diurusin. Iya. Jangan cuma buat dicoba-coba doang, tapi nggak dirawat. Berapa lama sampai depresi lu hilang? Dari pelihara anjing ya, setengah tahun sih. Bener sih, gue juga kalau misalkan sekarang nggak ada si Lahyon ya kayak nggak secepat itulah membaiknya. Iya kan, membantu sekali kan pelihara anjing tuh. Terus kayak sekarang kalau gue kan, ini kan kita tinggal bareng ya, bareng. Gue juga masih tinggal sama orang tua gue juga, masih tinggal sama kakak gue, rame lah. Tapi sekarang tuh gue tiap hari kalau keluar, pengen cepet-cepet pulang tuh mau ketemu anjing gue. Iya. Begitu nggak? Iya, sama. Kayak kangen gitu, kalau liburan ngeliatin foto mereka, aduh jadi kangen. Kalau lagi liburan titip berarti? Ada asisten aku kan di rumah jagain. Okay. Sini. Sekarang juga lu kesini ada asisten itulah ya, yang menjaga si Darwin dan Burrito. Oke. Sempet bikin baju. Usaha sempet apa aja sih selain baju? Baru baju doang sih. Baru baju doang. Masih jalan nggak sih? Udah enggak, karena aku terlalu sibuk jadi content creator ya, jadi nggak ada waktu buat urusin clothing line-nya sih. Ada rencana untuk usaha lain? Yang tadi, kayak mungkin jadi makeup artist, buka makeup academy. Oke. Tapi pengen sih ada usaha agency sebenarnya. Oke. Cuman masih dipikirkan lah. Masih dipikirkan. Lebih ke jasa kayaknya ya? Iya, lebih ke jasa sih. Pengen ke jasa. Pengen sih aku jadi guru, nggak tahu kenapa. Karena aku ngerasa aku lumayan sabar anaknya buat ngajarin orang. Tapi bukan guru sekolah ya, mungkin kayak guru makeup gitu. Guru yoga guru gitu? TK. Oh, kalau olahraga aku cupu banget sih, Kak. Guru TK sebenarnya aku juga pengen. Kalau lu jadi guru makeup sih, kayaknya banyak juga cowok yang daftar ya. Kakak mau? Mau ya? Tapi lu make upin. Waduh. Oke. Berarti untuk usaha fokusnya sekarang lagi fokus ke per make upan guys. Nanti Kezia akan buka free make up ya. Buat ngetes ya. Buat ngumpulin portofolio ya. ya. Gitu. Jadi ya yang mau wedding hari H-nya nanti Kezia bakal datang. Waduh. Jakarta only ya. Gitu. Boleh tes makeup dulu nanti ya. Boleh. Menarik. Ya buat calon kakak free lah nanti. Yeay. Nah kalau calon gue lu? Waduh. Lagi guys, ya namanya usaha, maaf ya guys ya. Oke. Momen yang paling lu ingat di dalam hidup lu in terms of your lowest point. Ada nggak sih, Kes? Kayaknya kan kelihatannya lu kalau di media sosial udah happy aja, cewek cantik yang di tiap hari endorse makeup aja. Jadi titik terendah mungkin ini konyol ya kedengerannya ya. Titik terendah pas salah pasangan aja sih. Karena pasangan tuh ngefek ke segala aspek, ke kehidupan kita sama teman, ke orang tua, ke kerjaan. Pasangan tuh ngefek itu. Dulu mungkin aku salah pasangan, jadi semua itu kusut. Tapi setelah udah selesai hubungannya, balik normal lagi. Titik terendah aku kayaknya itu sih. Terus sekarang gimana lo kalau pilih pasangan? Pertama cari yang baik dulu ya. HTS-nya yang lama dulu deh. Oke. Baru pacaran. Jadi dulu mungkin tergesa-gesa kali ya.
Untuk adik-adik ya, coba nih kakak Keja, lowest point-nya tentang percintaan katanya kan. Iya. Ya, Mungkin kalau soal kerjaan, pertemanan gitu belum ada sih. ya beruntung lah. Beruntung lah ya, Baru di percintaan. percintaan, baru percintaan aja, gua rasa sih ya. Ya bener sih HTS-nya lama, kenalan lama dulu. Kenalan lama dulu. Soalnya kita kenal sama orang 1 bulan kan belum kelihatan busuk-busuknya tuh ya. 3 bulan juga belum, 6 bulan juga belum. Biasa setahun lah. Gitu ya Kid, oke? Karena orang tuh nggak bisa nyembunyiin topengnya terlalu lama kan. Bener. Kalau kakak gimana? Apa? Ke cewek HTS-in lama atau gimana? Single gua 14 tahun. Waduh, Gak bisa cerita. single. Single lah Keja tahu lah. Kakak tahu gak sih sekarang single tuh ada banyak terms gitu. Single udah pokoknya gue single lah. Single ber-HTS, single masih kontekan sama mantan, Oke. single HTS 10. Oke. Ini satu single gue ya guys ya. Single ngarep sama Keja. Kasian banget gue ya. Aduh, kasian banget. Ya gitulah. Keja. Ada yang mau nanya di sini? Tidak ada? Oke. Pertanyaan terakhir. Sebagai influencer sekarang, sebagai selebgram, lu sudah merasakan ini bisa jadi sumber pencarian Iya. yang bagus banget lah ya. Untuk adik-adik yang mau menjadi selebgram, yang menjadi influencer, ada pesan-pesan nggak? Kalau kalian pengen terjun ke dunia content creator, kalian tuh harus konsistensi. Karena sekarang pesaing tuh banyak banget. Jadi kalian harus keep up with the trend. Kalau nggak udah deh kalian bakal mati. Karena sekarang tuh banyak banget kak yang jadi content creator. Everyone udah bisa jadi content creator. Jadi sebisa mungkin kalian tuh lebih kreatif, lebih konsisten, sama lebih berani sih. Jangan pemalu-pemalu kayak aku. Terus mulailah dari sesuatu yang kalian suka. Kalau kalian bingung apa, kalian pikir aja. Misalkan kalian suka makeup, coba deh bikin konten tentang makeup. Atau kalian suka fashion, nah boleh sih rekamin outfit kalian. Pokoknya apapun yang kalian suka aja lah, dibikin enjoy aja. Karena awalnya mungkin Keja juga start semua ini dari hal yang di-enjoy. Iya, aku cuma iseng-iseng doang. Dan ya sekarang udah 9 tahun nggak burn out, masih tiap hari konten, ada endorse. Masih Kan- enjoy. Karena mulainya dari sesuatu yang dia suka guys. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari followers Keja. Kita baca dulu ya. Tipe cowok Cici kayak apa sih Ci? Tipe cowok aku tinggi 180 lebih kalau bisa. Tinggi kurus. Tapi serius tipe aku tinggi kurus. Kayak Wukong, tinggi kurus. Diet 2 bulan kasih gue waktu. Terus aku suka pretty boy. San, make upin tolong. Cowok tapi cantik gitu. Cowok tapi Bukan cantik. bencong. Bulu mata gue kata orang panjang ya? Nggak tahu. Chinese lah, harus Chinese ya. Chinese. Sukanya Cindo sih. Soalnya Cindo. Mm-mm. Oke. Setelah nikah pengen punya anak berapa? Dua cowok. Tapi kalau bonus 1 cewek nggak apa-apa. Kenapa cowok? Gak tau, aku suka aja anak cowok gitu, kayak lucu. Kayak aku punya anjing juga 2 cowok. Anak cowok tuh lebih seru lah diajak main. Oke. Mantannya berapa, Ci? 2. Yang official 2. Oke. Gimana caranya Cici menjaga badan? Nah, itu sendiri aku bingung sih guys. Aku baru naik 8 kilo, jadi aku nggak tahu deh jawabannya gimana. Justru aku pengen balikin lagi tau kak ke 37 kayak dulu. Bagus gini ya? Hah? Bagus lah. Tapi aku sukanya tuh kayak kurus tulang gitu loh. Oh, oke.
Lu tapi dulu kurus doang cantik juga sih, nggak kayak Ariana Grande, lihat nggak sih? Hah? Ariana Grande lihat nggak? Sekarang kayak apaan? Kurus? Lang doang gitu. Iya, aku Kayak suka sakit. yang kayak gitu sih. Hah? Dulu aku kayak orang sakit dong? Enggak. Enggak ya? Kalau lu enggak, 37 dulu pas. So dulu semua orang pada bilang aku kayak penyakitan, udah rambut pendek, kurus. So kalau rambut pendek tuh bikin kelihatan makin kurus gitu. Nah. Bener, makin tirus kalau lu ya. Oke. Cowoknya sekarang siapa, Kes? Enggak ada. Ada deh. Wukong. Aduh. Keja Clarita. Terima kasih waktunya, Keja. Thank you semua. Sukses selalu. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Hidup